Halo teman-teman, bersama saya Heri dalam channel Belajar Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 pedoman dasar belajar akuntansi. Ya teman-teman, apa saja 5 pedoman dasar akuntansi itu? Ya, yang pertama yaitu satu pengertian akuntansi. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, siklus akuntansi. Yang keempat, akun-akun di dalam akuntansi. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman, posisi-posisi akun-akun. Baiklah teman-teman, mari kita mulai membahas satu persatu dari 5 dasar pedoman belajar akuntansi ya. Yang pertama, pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi yang pertama yaitu menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sementara menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya. Dari dua definisi tadi, secara sederhana, maka pengertian akuntansi dapat kita rangkum menjadi seni mencatat, mengelompokkan, mengklasifikasikan setiap akun-akun untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat, mempelajari, dan menganalisa suatu kondisi perusahaan. Apakah perusahaan itu untung atau rugi? Akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Pedoman dasar yang kedua ya teman-teman, yaitu persamaan dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah pembukuan yang berpasang-pasangan, jadi harus memiliki sebab dan akibat. Persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal, di mana harta adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan hutang adalah hak dari kreditor, mencerminkan utang perusahaan, sedangkan modal hak dari pemilik. Baiklah teman-teman, mari kita memasuki contoh dari persamaan dasar akuntansi. Contoh yang pertama ya teman-teman, Tuan Budi membeli motor seharga 15 juta dengan uang sendiri. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu harta berupa motor 15 juta, hutang 0, plus modal Tuan Budi sebesar 15 juta. Sehingga harta 15 juta, utang 0, plus modal 15 juta. Harta sama dengan modal, harta 15 juta dan modal 15 juta. Sehingga balance ya teman-teman antara posisi harta di sebelah kiri dan posisi hutang plus modal di sebelah kanan. Contoh yang kedua, Tuan Budi membeli motor seharga 15 juta dengan berhutang. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu harta berupa motor 15 juta, hutang bertambah menjadi 15 juta, sedangkan modal menjadi 0. Maka persamaan dasar akuntansinya menjadi harta sama dengan 15 juta dan hutang sama dengan 15 juta. Kenapa saldo modal 0? Karena Tuan Budi membeli motor tidak menggunakan uang sendiri atau dengan berhutang ya teman-teman. Baiklah,
Ya teman-teman, berikut ini contoh yang ketiga ya. Dari persamaan dasar akuntansi, Tuan Budi membeli motor secara kredit seharga 15 juta dengan uang muka sebesar 5 juta dan 10 jutanya hutang yang akan dicicil. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu harta berupa motor 15 juta sama dengan hutang 10 juta plus modal Tuan Budi 5 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya harta sama dengan 15 juta sama dengan hutang 10 juta plus modal 15 juta. Di antara sisi kiri dan kanan sudah balance ya teman-teman, yaitu harta 15 juta sama dengan hutang plus modal 15 juta. Pada pedoman dasar akuntansi yang tiga ya teman-teman, yaitu siklus akuntansi. Akuntansi memiliki sebuah siklus karena memiliki prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi menginginkan sebuah perusahaan going concern. Maksudnya adalah berkelanjutan. Jadi di dalam akuntansi diharapkan sebuah perusahaan itu dapat berlanjut terus-menerus. Apa sih siklus akuntansi? Yang pertama yaitu satu, bukti transaksi. Yang kedua, buku harian atau jurnal. Selanjutnya, jurnal akan diposting ke buku besar. Setelah selesai memposting ke buku besar, maka tahap berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Setelah kita selesai menyusun neraca saldo, maka kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah kita menyusun laporan keuangan, tahap selanjutnya itu membuat jurnal penutup. Dan selesailah sampai di jurnal penutup ya teman-teman. Maka akan kembali lagi ke siklus yang pertama, yaitu ke siklus bukti transaksi. Dan selanjutnya terus begitu. Dari proses awal akan diakhiri, dari proses awal bukti transaksi akan diakhiri dengan jurnal penutup dan diawali lagi di bukti transaksi ya teman-teman. Berikutnya yang keempat ya teman-teman, yaitu akun-akun dalam akuntansi. Di dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan kewajiban dan modal. Harta itu terdiri dari yaitu harta lancar dan harta tidak lancar atau aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Apa sih sebenarnya aktiva lancar itu? Aktiva lancar adalah jenis aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, dan biaya asuransi di muka. Sedangkan aset tidak lancar yaitu jenis aset yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu peralatan kantor, kendaraan, tanah, dan lain-lainnya. Berikutnya akun kewajiban. Akun kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi, yang biasanya jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu hutang-hutang yang akan dilunasi yang jatuh temponya biasanya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya akun ekuitas. Akun ekuitas itu terdiri dari modal dan free. Modal yaitu
Modal yaitu dana yang disetorkan oleh pemilik ke dalam perusahaan, sedangkan FRIFE yaitu penarikan dana dari perusahaan oleh pemilik. Berikutnya akun di dalam laba rugi, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Yang terakhir ya teman-teman, yaitu yang kelima, posisi-posisi akun-akun. Pada tahap ini sangat penting sekali untuk teman-teman kuasai. Apabila teman-teman tidak bisa menguasai ini, maka teman-teman tidak akan dapat membuat jurnal. Baiklah, kita mulai saja. Saldo normal akun atau posisi-posisi akun-akun. Untuk aset lancar dan tidak lancar, apabila bertambah maka dia akan di debit, sedangkan apabila berkurang maka dia akan di kredit. Tapi ada yang berlawanan nih teman-teman, yaitu akumulasi penyusutan. Di dalam akumulasi penyusutan, apabila bertambah dia di kredit dan apabila berkurang dia di debit. Mengapa demikian? Karena akumulasi penyusutan itu merupakan dari pengurang aset tidak lancar teman-teman. Baiklah, berikutnya untuk akun kewajiban. Untuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, apabila bertambah dia akan dikredit, sedangkan apabila berkurang dia akan di debit. Berikutnya untuk akun ekuitas. Akun modal, apabila bertambah dia dikredit dan apabila berkurang dia dikredit. Sedangkan untuk FRIFE, apabila bertambah dia di debit dan apabila berkurang dia dikredit. Kenapa akun FRIFE ini beda dari akun modal dan kewajiban? Ya, karena akun FRIFE ini merupakan pengurang dari modal, maka dia akan bersifat kebalikan. Berikutnya, akun laba rugi. Akun laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban. Akun pendapatan apabila bertambah dia di kredit dan apabila berkurang dia di debit. Sedangkan untuk beban apabila bertambah dia di debit dan apabila kurang dia di debit. Nah, sekianlah teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.